Iya Bunda Yerni, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir. Selama bergabung boleh yuk yang mengikuti silakan ikuti akun Bunda Rifah Kamal. Di sinilah kita bermajelis berkumpul membaca zikir. Ya, siapa ingin bergabung dengan orang-orang yang baik ini, Masya Allah, yang senantiasa ini mengikuti live Bunda zikrullah di sini, Insya Allah apa yang kita hajatkan kita berkumpul di sini mudah-mudahan sebagai apa keberkahan dan tentunya apa mendapatkan ridha Allah. Dan tentunya kita punya doa ya Hafiz, kita punya doa siang malam, kita minta Allah sama Allah, ya Allah kabulkan doaku. Ya, mungkin dari lisan kita Allah belum, masih menunda, dikabulkannya masih ditunda, tapi kita ikhtiar dengan berkumpul di sini dengan aminnya para sahabat. Ya Bunda Haja Megawati, Masya Allah, terima kasih Bunda, syukran. Dengan perantara nih, kita butuh perantara. Tawasul, makanya kenapa orang harus tawasul berkumpul? Mudarat bid'ah tuh, kumpul-kumpul bermajelis tidak ada pernah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya iyalah. Sekarang kan kita umatnya sudah berkumpul nih. Kita sudah menjadi umatnya Nabi. Sekarang waktu adanya Nabi, waktu munculnya Nabi kan masih syiar kesana kemari mencari umat. Nah makanya rajaban, kumpul-kumpul bid'ah. Intinya itu maksudnya apa? Majelis itu intinya apa? Berkumpul. Berkumpul intinya apa? Dia tujuannya mereka mengingat Allah, berzikir, baca Al-Quran. Apakah itu bid? Nah itu ya memanglah Rajaban, Maulid Nabi memperingati Maulid Nabi memperingati kelahiran Nabi. Namanya memperingati nggak? Nah ya, nabinya udah ya di mana? Kitanya di sekarang, zaman sekarang. Nah kita lah sebagai umat Nabi Muhammad, yuk kita memperingati. Nah dari kita berkumpul, kalau tidak ada perkumpulan majelis, momen tadi mengikuti bid'ah loh. Maulid itu tidak ada dilakukan Nabi. Rajaban itu tidak ada. Intinya apa? Kalau tidak ada perkumpulan ini, majelis fil majalis itu ayat Al-Quran. Ingat, surah Al-Mujadilah ayat 11, ya enggak? Tuh, kalau yang masih mengatakan perkumpulan majelis Maulid Nabi Rajaban itu bid'ah, berarti dia tidak percaya dengan apa? Ayat yang terkandung di dalam surah Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majalis itu apa? Yaitulah perkumpulan orang-orang yang mengagungkan Allah, yang memuji Allah, yang membaca Al-Quran, yang ustaz-ustazah berceramah, didengarkan siapa? Kita yang butuh ilmu, memanfaatkan waktu. Ya enggak? Coba bayangin. Nah, kembali kita di ayat tadi ya. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Benar enggak? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya fil
fil majalisi fafsahu yafsahillahu alladhina amanu minkum walladhina utul Allahu akbar. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illah Allahu akbar wa idza qila shuzu Bunda jadi ngeblank nih ya. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah itu tuh ya, boleh kepoin tuh soal Al-Mujadilah ayat 11. Bagi orang yang masih mengatakan bid'ah, tahlilan bid'ah gitu ya, berarti dia tidak membaca tuh kaliwat tidak membaca surah Al-Mujadilah. Siapa yang menganjurkan? Allah. Bagi siapa yang bermajlis di situ akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya enggak? Dengan orang mendapatkan ilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Di situ juga sudah jelas. Ya, kalau tidak ada Maulid Nabi, nanti anak-anak generasi muda enggak bakalan kenal nabinya. Tidak bakal tahu sejarah nabinya. Kalau tidak diceritakan di Maulid Nabi ya enggak? Gitu ya. Ilmu yang tentunya ilmu bermanfaat. Lanjut yuk. Kita baca. La yakallifullah. Iya Bunda Yurni. Masih juga menyatakan bermajelis itu perkumpulan bid'ah tidak pernah dilakukan Nabi. Iya. Kan kita kan umatnya, kita melakukan. Anjurnya apa? Ya anjurnya mereka para ulama, guru. Intinya di dalam itu untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Dilarang tuh. Berzikir dilarang apa tuh? Nah, baca Al-Quran mendapatkan ilmu manfaat. Nah, kuat iman kita. Jadilah kita jadi orang yang soleh-solehah ya enggak? Dengan perantara majelis. Yuk Kamelia, Isna, Shanza Almira. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan apa? Sesuai dengan kesanggupan. Ya, sesuai dengan kesanggupan pribadi kita. Allah memberikan ujian kepada kita. Jika ya hari ini dititipkan umpamanya penyakit, nauzubillah ya, jika berarti tubuh kita sanggup, diri kita sanggup melaksanakannya. Ingat, Allah tidak pernah membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, melainkan ada apa? Kemampuan yang kita miliki, maka Allah berarti ingat, harta, penyakit, masalah itu ujian. Kembali kepada intinya, dia akan kemana tujuannya dia minta pertolongan. Benar, kalau kita sakit boleh ikhtiarnya ke rumah sakit, berobat. Ikhtiarnya untuk apa? Allah ya. Ya Allah, aku berikhtiar nih Allah. Bismillah, aku berobat ya Allah. Mudah-mudahan obat ini mustajab. Obat ini bisa menyembuhkan penyakitku. Tapi intinya apa? Intinya minta kesembuhan kepada Allah ya enggak? Baca Al-Quran. Al-Quran adalah obat segala penyakit. Jangan pernah meninggalkan tuh. Ke rumah sakit oke iya berobat, beli obat. Tapi Al-Quran tak dibaca. Berdoa tidak, sama dengan bohong, sia-sia. Ya, nah itu. Walaupun ada masalah, sabar, tawakal. Ya,
menjalankan ketentuan Allah. Nah, termasuk dalam ibadah hati, ya. Insya Allah kesulitan yang kita akan dapatkan, ujian yang kita jalankan, itu semua apa? Nanti imbalan Allah, kebaikan di balik semua itu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ingat ya, jangan sampai kita membebankan diri kita dengan ucapan, kenapa sih aku yang sakit? Kenapa sih gitu ya? Introspeksi diri. Mungkin Allah menitipkan sesuatu ujian, Allah menitipkan ujiannya kepada kita. Mungkin ada sesuatu, mungkin kita sudah lengah, lalai, tidak ingat sama Allah, ya enggak? Dikasih ujian, oh ternyata kita setiap hari, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, terucap tuh zikirnya enggak? Kalau nggak dikasih ujian, tidak berucap istighfar, asik aja kerjaan bersantai saja. Nah itu ya. Ya Bunda Nurul, Desi Siagian, selamat bergabung. Lanjut kita baca surah Ali Imran, potongan ayat semua ini ya, ingat ya. Benar-benar ini introspeksi diri, gitu ya. Surah Ali Imran ayat 2 saja kita baca. Cuma satu ayat, surah Ali Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ingat kalimat ini. Ayat ini surah Al-Imran. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya kita yang meninggalkan Allah. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang maha mengurus. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan hamba Allah, hambanya, insannya. Allah mengurus semua makhluknya. Siapa yang meninggalkan Allah? Kita manusia. Dikasih kesenangan, nanti aja sholat mah baru jam segini, nanti aja deh baru jam 2, nanti aja. Tahu-taunya ada teman manggil, yuk berangkat cepatan. Tinggal sholat, tinggal mengingat Allah, zikir lupa. Siapa yang ini yang melupakan Allah? Manusia itu gampang, imunnya itu turun naik, tergantung keadaan, tergantung nikmat. Kalau dikasih kesusahan, dia nempel sama Allah. Kalau dikasih kesenangan, wah, dia dengan bangganya berjalan meninggalkan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya benar ya Mariatia. Janganlah lengah-lengah. Nanti kondangan gara-gara bedaknya tadi didandani berjam-jam, udah pakai kostum yang bagus. Udah waktunya zuhur datang, ketemu dengan teman-teman cipika-cipiki. Ya. Aduh, ingat tuh panggilan Allah, hayya 'alas shalah, panggilan zuhur datang, salat zuhur. Tapi mikir, aduh kalau aku wudu, alisku luntur. Kalau aku wudu, aduh ya Allah, blouse onku luntur, lipstick luntur, pucat, nanti ketahuan aku aslinya. Ya benar Nurul ya. Yo. Hati-hatinya. Sama buat Bunda juga. Iya, Bunda juga sama. Suka dandan, suka rias, ya jujur suka rias, ya. Nah ya, tapi mudah-mudahan ya Allah ringankan badan kami, ringankan kami untuk mengutamakan kewajiban, ya. Semuanya ini hanyalah titipan, harta indah, kecantikan, apalagi ya. Kalau Allah tidak izinkan lagi kita cantik, gampang kata Allah. Satu detik saja aku bikin kau jelek, nah gitu ya. Iya, tapi insya Allah ya, cantik itu yang bagusnya apa? Lahir kita. Ya, jasmani boleh dipoles-poles ya Bunda Nurulnya. Tapi nih hati kita cantikin dulu. Nanti juga otomatis wajah juga cantik. Walaupun tak rias-rias, kalau hatinya bersih, ngelihat orang senyum akan muncul. Ya nggak Bunda? Disitulah cantik yang sebenarnya. Lanjut Bunda yuk. Surah Toha. Ayat berapa? Ayo silakan, ada di kolom komentar ayat berapa kita baca nih. Karena Al-Masrat ini sudah sering kita baca. Insya Allah lama-lama jadi hafal. Ya Bunda Marlubis, waalaikumsalam. Hati tidak bisa dibohongi. Nah itu ya Bunda Imas ya. Kalau Bunda Imas lagi marah-marah di pasar, ketemu dengan orang yang lagi kesel, ke rumah ketemu dengan siapa saja yang nggak tahu ada masalah. Apa nih Bunda Imas datang-datang kok manyun? Nah itu gara-gara hati, susah nyetelnya. Iya. Kalau sudah senantiasa kita biasakan dengan hati yang bersih,
itu tuh walaupun dengan masalah gara-gara beli tahu, oh yang di diskonan, beli tahunya 10, pengen di diskonan lama tambahnya 10. Gimana sewat Bunda Imas ya? Allahu Akbar ya. Bonusnya seimbangnya, angkanya 10 dikasih bonus 10. Iya, tekor atau rugi yang gagang. Allah. Yuk lanjut yuk. Surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa may Allah. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. فلا يخاف ظلما ولا هضما. Silakan engkau bebas di dunia ini mencari apa yang kau inginkan. Beruntunglah orang yang di dalam hatinya ada iman, maka setiap apa yang dia kerjakan, dia bergerak hanya untuk apa? Ingat Allah. Apa aku kerjakan, apa yang aku kerjakan, kalau buruk aku takut karena Allah, aku baik ingin mendapatkan pahala karena Allah. Beruntunglah dia. Bagi mereka yang tidak ada iman, dia seperti apa? Hewan. Walladzina kafaru yata'allamuna wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lakum. Dia makan terus, dia menikmati apa keindahan yang Allah berikan di dunia, tapi tidak ingat sama Allah. Itu seperti sama kan dengan hewan kan? Tidur, bangun, melek, makan, minum, tidur lagi, main walaupun sebentar main, melek lagi, makan lagi, itu terus tiap hari terus. Kapan ibadahnya? Adakah dia ingat sama Allah? Itu hewan. Kalau hewan ya udah dimaklumin itu. Ya kita juga nggak tahu hewan itu nanti kemana, mau kemana nanti akhir hidupnya. Kalau dia meninggal mati, surga nggak? Wallahu alam, nggak tahu ya. Bunda nggak tahu. Tidak ada yang di dalam surga itu tidak ada hewan, tidak ada. Nah itu nggak tahu, wallahu alam ya. Ada mungkin yang tahu kucing nanti mati kemana nanti. Maka jangan minta doa sama kucing kesayangannya. Kucing kau mati nanti doain aku ya masuk surga ya. Nah ya. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ingat itu kalimat. Semua wajah akan tertunduk kepada siapa? Sang penciptanya, sang kholiknya. Ya. Sekarang kita tidak menghadap Allah, na'udzubillah, tidak ibadah kepada Allah. Tapi ingat, ada titik akhir manusia itu nanti akan satu sama titiknya itu menghadap Allah, tertunduk takut kepada Allah. Allah yang maha hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semuanya akan tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup. Nih silakan engkau yang tunduk kepada Allah ini, siaplah engkau akan menerima imbalan apa yang kau kerjakan di dunia. Bagi orang yang beriman, wajahnya akan berseri-seri, indah dipandang, terpancar cahaya di depan, cahaya di kanan. Di surah apa itu? Di surah apa itu? Yang menceritakan ciri orang yang beriman akan terpancar cahaya dua, di depan dan sebelah kanan. Terdapat dalam surah, boleh jawab. Nah, bagi mereka yang tertunduk di hadapan Allah, tuh Bunda Imas jawab surah Al-Hadid. Masya Allah. Dapat ilmu kan? Jadi ingat kan di tas sama Bunda Rifa Kamal. Oh iya, waktu itu Bunda cerita ada ciri nanti dua orang, ada dua ciri bagi orang yang beriman nanti kelak pulang di sana. Apa itu ciri khasnya? Cirinya di Allah berikan, dikasih ciri. Bukan ayam kita aja dikasih ciri di gelangan kakinya. Oh dimerekan Bunda Imas merek ayamnya. Maksudnya cirian ya. Nanti juga kita dikasih ciri-ciri. Orang beriman yaitulah orang yang diberikan cahaya dua, depan dan depan dan di samping kanannya akan terang benderang. Bagi mereka yang tidak beriman, redup, wajahnya takut, kusam, hitam. Bukan hitam karena kulitnya hitam, bukan, karena amalannya jelek. Itu
cirinya, ya. Semua akan tertunduk, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat di semasa dia hidup. Nah, dari sekarang yuk kuatkan iman kita, paksa diri kita waktu ibadah, walaupun lagi sibuk-sibuk zikir. Wa amilus solihat, ingat kepada Allah. Dengan inilah mungkin Allah memberikan kemampuan kepadaku, harta yang dititipkan kepadaku, kemampuan sehat kepadaku. Ya Allah, aku manfaatkanlah waktu sehatku, aku mencari nafkah yang halal lagi berkah. Aku ingin apa? Membantu masjid, membantu pembangunan masjid, atau juga membantu orang-orang yang tak mampu, memberikan anak yatim santunan, fakir miskin. Karena itulah jalan yang menyelamatkan kita menuju ke surganya Allah. Kita mencari harta sampai mana batasnya? Ke harta gitu kan, kalau kita cari ibaratnya seperti meminum air laut, tidak bakal pernah menghilangkan rasa dahaga kita. Haus kita tetap cari terus sampai mana mentoknya. Pintarnya ilmu, kekayaannya kita miliki, apakah nanti akan bisa nih membela kita untuk masuk surga? Enggak. Ya itulah tuh yang kita keluarkan dari dompet kita, mungkin 10.000, 100.000 yang kita selipkan di masjid, di keropak masjid, yang kita kasihkan ke anak yatim, kena lewat tadi cuma ngasih 5.000, 10.000. Kita yang mampir ke orang-orang yang fakir miskin, tetangga kita yang tidak mampu, kita bawa nih beras berapa kilo atau 1 karung nih. Itulah harta kita yang menyelamatkan kita sampai ke yaumul akhirat, mendapatkan surganya Allah. Bukan mobil mewah kita yang dibawa untuk jalan-jalan, yang dibawa untuk kita refreshing kemana-mana, mewah-mewahan mewah-mewahan, melihat pamer sana pamer sini, kita punya harta. Emang ada gunanya nggak? Oke lah umpamanya, wah itu orang kaya tuh lewat tuh. Apakah dengan cuma gelar itu kita mendapatkan puas gitu? Ya enggak, beban pasti. Hartamu nanti juga akan bicara. Engkau bawa ke sana kemari, pernah enggak kendaraanmu engkau bawakan, engkau parkirkan di depan masjid? Pernahkah engkau punya tuh mobil motor bermerek, pernahkah mampirnya parkir di depan masjid? Maksudnya apa? Dibawa untuk perjalanan ibadah. Ini parkirnya di depan restoran, mampir lagi, jek lagi, healing, parkir di tempat wisata, gitu ya. Oke, kita bisa membedah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan harta yang Allah titipkan ya, untuk di jalan Allah. Gitu. Yuk lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yuk Mimi, Bunda Desi, kita baca Bunda Maya Husen. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
arsyil azim. Bacanya 7 kali. Lanjut surah Al-Isra. Ya. Musrina. Waalaikumsalam Bunda. Mungkin belum nikah dipanggil Bunda, nggak apa-apa ya. Afwan, Bunda kebiasaan. Kalau namanya perempuan dibilang Bunda saja ya. Bahkan anak bontot bundanya Bunda saja yang usianya 10 tahun dipanggil Bunda. Ya kita nggak apa-apa ya Bunda. Maksudnya bahasa ininya ya. Ya kita menganggap oh nanti bakal jadi seorang ibu gitu ya. Insyaallah. Iya. Tenjah Asia tuh Nurdaini. Baca surah Al-Isra ayat 110 sampai 111. Potongan ayat semua ini ya, Al-Masurat dan juga Al-Masurat, yaitu kumpulan ayat-ayat pilihan dari Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'u Allah wa awid'u ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wa la tajhar bisalatika wa la tukhafit biha. Wabtaghi baina dzalika sabila. Ada berdoa tuh. Ayat tentang adab berdoa. Adab dalam kita membaca ayat dalam sholat. Ya maurarora, masya Allah Muhammad Basuni. Janganlah kita menggunakan suara yang lantang atau keras. Atau juga jangan sampai kita menggunakan nada suara kita dengan terlalu lembek. Ya loyo. Tapi baina dzalika sabila. Usahakanlah nada suara kita tengah-tengah. Tidak kencang, tidak terlalu lantang, dan juga jangan terlalu di bawah, lembek, lemah. Nah itu bahasa apa tuh? Masing-masingnya terlalu lembek, lembut, ya, terlalu bubur. Ya. Kata kalau Muhammad serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Surah Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ya Rahim, jadi Ar-Rahman jadi Ya Rahman, Rahim jadi Ya Rahim, Ya Malik, Malik jadi Ya Malik tambah iyanya. Nah setiap kita berdoa sebutkan apa? Sebutkanlah Asmaul Husna, nama-nama indah Allah. Agar apa? Doa kita dikabul. Ya, dengan apa? Pertamanya Bismillah, sholawat 3 kali, ada berdoa tuh. Ya, jangan lupa sebutkanlah nama indah Allah di dalam setiap berdoa meminta sama Allah agar doanya dikabul. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu. Salah enggak? Ulang yuk. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu. Benar ya? Wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagimu ya Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir. Tuh kita baca bisa langsung ucapan dapatkan 4. Allah mencintai orang-orang yang memuji, bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gampang. Sambil jalan juga subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bawa kendaraan juga sambil kita fokuskan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Teman lewat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Menyapa orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut lagi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak repot kan? Enggak kan? Enggak susah kan? Gampang. Gampang, tapi kenapa banyak orang yang nggak zikir? Karena tidak membiasakan. Nah itu ya, karena tidak membiasakan. Cucian numpuk, pakaian banyak, ngomel, capek, otak jadi stres, hati marah karena apa? Hati
kotor karena marah-marah, badan juga gampang sakit karena marah-marah. Orang yang marah-marah itu imunnya bakal turun. Itu efeknya, turun imunnya, gampang sakit kalau sudah imunnya turun. Kalau kita bawakan zikir, hati enak, tentram. Kalau kita bawain kerjaan dengan manyun-manyun marah-marah, kalau marah-marah memang pakaiannya nggak beres, pekerjaannya tetap beres. Mendingan pekerjaan beres sambil zikir, penyakit nggak mampir, hati pun nggak sakit, manyut pun nggak mampir, enak deh. Iya, capeknya nggak ada. Nah itu ya Bunda Mas, Masya Allah. Capek pun nggak ada, nggak kerasa, taunya beres saja, taunya beres saja, indah. Lanjut yuk, surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Ruginya 2 kali Ibu kalau ngomel yang Bunda. Iya Bunda Ria, pengen awet muda tapi ngomel-ngomel, gampang marah. Walaupun kosmetiknya mahal-mahal, skincare, malam, poles ini, poles yang poles juga, pengen awet muda, glowing, tapi orangnya gampang marah, percuma. Ya enggak Bunda? Intinya hati, iya. Walaupun orangnya jarang maskeran, kosmetik juga murah meriah, di warung juga dapat 1 karung. Orang bilang bedak yang 1 karung itu ya, nggak usah disebut. Itu tuh jangan diremehkan tuh. Itu bedak itu dari zaman Firaun di Bedong sampai sekarang masih ada tuh, awet, bagus lagi, murah lagi, nggak usah pakai mahal-mahal ya. Maskeran itu aja dikasih air mawar loh, digujur-gujur, tapolkan ke muka sambil kerja. Habis kerja mau sholat duha, dicuci muka dengan wudhu, kinclong, licin. Bunda nggak iklannya, yang tahu saja itu ya. Orang bilang itu bedak karung itu ya. Iya, bedak mantap bedak itu Bun. Nah, yang tahu aja, kita nggak iklan ya. Ya, itu memang udah zaman Firaun di Bedong sampai sekarang masih ada itu ya. Allahu Akbar, bagus itu. Ada yang pakai, nggak masalah, nggak usah izin, nggak usah malu ya. Yang penting cocok dengan kulit kita, kenapa harus malu? Ya, ya Umi aku pakai bedak karung masih Umi, alhamdulillah. Nah itu ya, nanti antarin ke saya 1 karung ya Bunda ya. Ada yang mau nggak? Yuk, biar nggak ngantuk ya. Lanjut, surah Al-Mu'minun. Ada yang ngomong tuh. Terus sudah ada yang ngomongin, iya Bunda. Tak Bunda ya. Lanjut yuk. Enak Bunda ya, wangi. Zaman saya kuliah juga itu pakai. Amatika, kakak saya tuh, Atika Kamal. Ayo kita baca surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Yuk Bunda. Siapa nih yang mampir? Imum. Waalaikumsalam. Dibilang Bunda nanti salah, afwan ya. Waalaikumsalam Imum. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illahu La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Jangan pernah kita menyangka kita diciptakan oleh Allah hanya sia-sia saja. Untuk apa aku dilahirkan sampai dibikin lagu? Untuk apa aku dilahirkan di bumi ini kalau hanya untuk menderita? Kata siapa itu? Gendek, Allah juga marah kalau diomong gitu. Iya. Kita sendiri yang menghina diri kita sendiri. Kufur itu namanya, kufur nikmat Allah. Mate sampai kini tuh pakai bedak karung nomor 5 lagi. Tuh kan? Berarti kesimpulannya kita semua masih memakai bedak itu. Iya enggak? Alhamdulillah. Emang bagus itu. Makanya jangan
terpancing dengan yang mahal-mahal ya, yang penting cocok ke muka, udah pertahankan pakai itu. Lah kembali lagi ke ngomong ke bedak. Iya Mak T itu kakak saya ya, kakak dipanggilnya Mak T. Nah itu ya, jangan sampai pernah kita mengira kita itu diciptakan Allah dengan sia-sia. Ada yang menyatakan banyak itu, untuk apa aku dilahirkan, hanya untuk membuat dosa. Ya, kita dilahirkan yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Melainkan apa? Untuk ibadah kepada Allah. Tuh, ibadah kepada Allah. Jika ingin tidak berdosa, jika ingin hidupnya dimuliakan Allah, jika ingin hidupnya baik, bagus hidupnya, ya udah kembali kepada awal penciptaan. Untuk siapa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Ya, jangan pernah kita merasa diri kita, ada apa ini diriku, hanya aku yang menderita. Iya Allah, itu melonya ya.